Kita tahu nih posisinya ada di sini. Terus lo mau ngapain? Mau ngebom? Sepakat seluruh negara. Mana sih negara-negara yang punya bom-bom gede? Sudah, kita arahkan rudalnya di satu titik ini. Sebanyak-banyaknya. Apakah mereka akan binasa? Nggak mungkin. Open Mic ANB. Ustadz, di antara tanda kiamat itu kan ada namanya Ya'jud Ma'jud. Tapi sebagian orang ada yang menganggap bahwa itu sebenarnya hanya mitos. Artinya ya nggak ada sebenarnya makhluk yang namanya Ya'jud dan Ma'jud. Atau ya mereka mengatakan ini hanya mungkin tadi ya hoax lah. Atau mungkin tadi bukan sesuatu yang nyata. Mungkin ada yang berpikiran ini adalah ya hegemoni. Atau mungkin ini adalah penguasaan dari orang-orang yang berkuasa dan yang lainnya. Sebenarnya bagaimana sikap atau bagaimana Islam mengajarkan kita dalam memahami Ya'jud Ma'jud ini, dan bisa nggak dibenarkan kalau ada yang menganggap ya itu mitos saja gitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tidak semua kebenaran itu harus pernah kita indra. Itu kata kunci ya. Ada sebagian orang yang dia menganggap bahwasanya standar benar itu ya apa yang diindra manusia, baik diindra langsung atau melalui alat yang bisa ditangkap oleh mereka. Tapi kesimpulan ini jelas kesimpulan yang salah. Karena jika demikian akan sangat banyak bagian yang tidak bisa dijangkau oleh orang dan itu tidak mungkin bisa diindra. Kita saja sepakat bahwa ada banyak rahasia lautan yang belum bisa diteliti oleh manusia. Misalnya di beberapa palung tertentu, sehingga mereka ketika menggunakan teknologi hanya sampai pada tingkatan tertentu. Dia bisa mendapatkan spesies makhluk tertentu, hewan-hewan tertentu, tapi yang lain masih banyak yang belum mampu untuk diteliti oleh manusia. Padahal itu posisinya ada di kehidupan dunia dan sains memungkinkan untuk menjangkau tapi belum sanggup sampai ke sana. Jika demikian, ada banyak sekali realita yang belum diketahui oleh orang. Nah, realita yang tidak diketahui oleh manusia itu ada yang murni dia ilmu gaib yang Allah simpan. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menceritakan sebagian. Namun detailnya tidak Allah ceritakan. Bagian ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satunya tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang sudah pernah ada di masa silam. Kemudian dihalangi oleh Raja Dzulqarnain. Sampai kemudian mereka tersimpan di balik itu dan nanti baru akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Allah ceritakan di surat Al-Kahfi, "Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula." Hingga akhirnya ketika Raja Dzulqarnain itu sampai di tempat di antara saddain, dua gunung. Beliau menjumpai sebuah kaum yang la yakaduna yafqahuna qaula, yang hampir saja mereka tidak paham tentang pembicaraan. Dan kemudian ahli tafsir mempertanyakan, dari mana Dzulqarnain bisa paham dan bisa berkomunikasi dengan mereka sementara bahasa mereka itu hampir saja tidak bisa dipahami. Lalu kata para ahli tafsir, mudah saja Allah memberikan kemampuan bagi Raja Dzulqarnain untuk berkomunikasi dengan mereka, sebagaimana orang punya karomah tertentu yang bisa berkomunikasi dengan benda-benda tertentu. Meskipun ulama khilaf apakah Dzulqarnain itu nabi atau bukan. Kalau dia nabi, maka kita bisa sebut ya ini mukjizat. Kalau itu bukan nabi, beliau adalah orang soleh yang jadi raja, kita bisa sebut itu adalah karomah. Intinya terjadi komunikasi antara Dzulqarnain dengan orang yang ada di dua gunung tadi. Lalu mereka mengatakan, ya Dzulqarnaini, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka mengatakan, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Mufsiduna fil ard. Mungkin mereka suka menjara, suka membunuh, merampok dan ganggu orang lain. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Boleh enggak kami berikan kepadamu upeti, kami bayar kamu dengan ganti kau membuatkan tembok antara kami dengan mereka. Akhirnya dibuatkan oleh
Dzulqarnain. Tapi Dzulqarnain tidak mau menerima upeti itu, namun beliau minta kepada mereka untuk membantu. Akhirnya dibuatkan tembok cor dari berbagai macam logam, lalu dipanaskan, meleleh, terus dibuatkan tembok yang membatasi antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Itu cerita yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Kahfi bagian akhir, dan kaum muslimin yang membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat insya Allah sering membaca ayat ini dan paham jika dia baca terjemahannya. Kemudian penyebutan Ya'juj dan Ma'juj juga disebutkan di surat Al-Anbiya di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun." Hingga akhirnya ketika dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun, mereka dari hadab, hadab artinya pegunungan, dataran tinggi itu namanya hadab. Yansilun, mereka turun. Wa hum min kulli hadabin yansilun, mereka turun dari dataran-dataran tinggi. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu ada di tempat yang tinggi. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Zainab Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah dalam kondisi beliau seperti ketakutan. Lalu Zainab bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Karena beliau merasa ada yang nggak nyaman dengan penampilan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, "Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi." Pada hari ini, temboknya Ya'juj dan Ma'juj terbuka sekian. Kemudian Zainab menceritakan bagaimana Nabi SAW menyebutkan sekian itu seperti apa. Beliau wahalaqa baina isbi'ihil ibham wa taliha. Beliau membuat lingkaran antara jempol dengan jari telunjuk seperti ini. Di hari ini temboknya Ya'juj dan Ma'juj terbuka selebar ini. Itu di masa Nabi SAW. Sehingga ketika terbuka sekian, Nabi SAW sudah ketakutan. Ini kalau jebol, mereka akan keluar. Dan akan ada fenomena besar ketika Ya'juj dan Ma'juj itu keluar. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa tembok Ya'juj dan Ma'juj sudah lubang sekian tadi, lalu nasibnya gimana? Padahal itu ada di zaman Nabi SAW. Apakah kemudian sampai sekarang makin besar dan kemudian mereka bisa keluar? Disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW menyampaikan bahwa mereka berusaha untuk melubangi tembok itu. Hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syamsi, sampai ketika mereka melihat sinar matahari sudah masuk. Jadi sudah ada lubang yang digambarkan Nabi SAW seperti sekian tadi ya. Qala alladzi alaihim, maka orang yang menjadi penguasa mereka, jadi Ya'juj dan Ma'juj ada pemimpinnya. Qala alladzi alaihim, orang yang menjadi penguasa mereka mengatakan, irji'u, pulang. Besok saja kita gali lagi. Faraddallahu asyadda makana. Kemudian Allah kembalikan lubang tadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ditutup lagi oleh Allah. Seperti itu terus berulang. Setiap hari dia berusaha untuk menggali, begitu melihat ada sinar matahari masuk, kemudian mereka pulang, lalu ditutup kembali oleh Allah. Berkali-kali seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala amankan umat manusia, dalam arti mereka tidak bisa turun untuk menyerang umat manusia sampai pada waktu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini semuanya merupakan dalil yang sangat tegas bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ada dan mereka berada di balik tembok yang pernah dibangun oleh Dzulqarnain. Kemudian kejadian yang dialami di tembok itu pernah lubang kemudian ditutup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, itu kan tadi sikap ya dari orang yang mungkin ekstrimnya ke kiri. Ke kiri itu dalam artian dia nggak percaya bahwa ini ada gitu ya. Dan biasanya akan ada yang ekstrimnya di kanan Ustaz. Ekstrim di kanan itu dalam artian dia percaya itu ada dan dia sampai penasaran dua gunung yang dimaksud itu mana. Dan kemudian juga tadi dataran tinggi hadap itu tadi itu di daerah mana. Karena kan dia ada di dunia ini. Nah,
Akhirnya mereka sampai riset, sampai cari, pokoknya harus ketemu nih Ya'juj Ma'juj ini. Walaupun nggak dijebol temboknya mungkin ya, tapi pokoknya kita tahu, oh dia daerah sini nih. Mungkin kalau perlu kita buat lagi tembok double, biar nggak bisa ditembus. Bagaimana dengan yang ekstrim kanan Ustaz ya? Mungkin kalau kita bilang, boleh dibilang ekstrim kanan, sampai penasaran banget, pengen tahu, ini rumah Ya'juj Ma'juj ini di mana sebenarnya gitu. Itu kira-kira gimana? Pas nggak Ustaz? Kalau kita sampai penasaran banget gitu, dengan keberadaan mereka sekarang. Kalau kita bertanya, lalu di manakah posisi benteng Ya'juj dan Ma'juj itu? Mungkin ada banyak orang yang membuat postulat atau berteori ya. Itu adalah tembok Cina misalnya. Itu adalah benteng di sini, itu adalah tembok ini gunung ini dan seterusnya. Pertama, yang perlu kita pastikan bahwa ketika kita bicara masalah gaib, mohon untuk tidak ngarang dan tidak ngawur. Karena gaib ketika Anda jelaskan dengan ngawur, maka jadinya beresiko. Pertama, yang perlu kita pastikan, ketika Anda berbicara tentang hal yang gaib, mohon untuk tidak ngarang, tidak ngawur, tidak berteori. Kalau nggak tahu, katakan nggak tahu. Selanjutnya, tembok itu ada di mana? Memang ada tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, seperti yang dikutip oleh At-Tabari, kemudian Zadul Masir, karya Ibnul Jauzi, dan beberapa kitab tafsir yang lainnya. Ibnu Abbas ketika menyebutkan baina saddain, di antara dua gunung, itu di gunung mana? Kata beliau, Jabal Armenia wa Azerbaijan. Gunung Armenia dan Azerbaijan. Seperti apa gunungnya? Wallahu a'lam. Yang jelas begini, Nabi SAW tidak pernah memberitahu posisi itu. Sehingga kita tidak punya riwayat yang sahih dari beliau di manakah titik itu berada. Ada beberapa hal gaib yang diceritakan oleh Nabi SAW sebagian, tapi detailnya tidak beliau sampaikan. Padahal siapakah orang yang paling mungkin untuk tahu? Tentu saja adalah beliau SAW, karena beliau dapat wahyu. Namun ketika Allah tidak memberikan wahyu kepada beliau, maka beliau tidak tahu. Atau ketika sudah disampaikan tapi beliau tidak tunjukkan, maka yang lain tidak tahu. Sebagai contoh, ketika Nabi SAW menceritakan tentang wafatnya Nabi Musa alaihissalam, Musa pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan mendekati kota suci Baitul Maqdis. Lalu beliau wafat di dekat kota suci Baitul Maqdis. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa in kuntu thamma, kalau aku ada di sana, akan aku tunjukkan kepada kalian di manakah kuburan itu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan cirinya. Kuburan itu ada di pinggir jalan, ya, di sebuah bukit berwarna ini. Ya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan makam Nabi Musa ada di situ. Lalu beliau menyampaikan, andai kan aku ada di sana, saya bisa tunjukkan kepada kalian. Di sini makam Nabi Musa. Beliau hanya menyampaikan informasi. Nah, dari informasi itu kan kemudian orang berpostulat, berteori. Oh, jangan-jangan ada di sini, jangan-jangan ada di sini. Sampai makamnya Nabi Musa kan ada di beberapa titik. Di Palestina ada, di Yordan juga ada. Dan masing-masing orang punya keyakinan. Saya meyakini makam ada di sini, saya meyakini makam ada di sini. Karena semuanya daerah Syam. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini, mungkin yang lebih tepat, biarkan hal yang gaib sebagai hal yang gaib. Nggak usah kepo. Apa manfaatnya kepo terhadap hal yang gaib? Kita diajarkan untuk qanaah dalam masalah rizki. Ketika kita qanaah dalam masalah rizki, kita juga perlu qanaah dalam masalah akidah. Qanaah dalam masalah akidah itu seperti apa? Apa yang Anda terima, yakini. Sementara yang tidak Anda ketahui, wallahu a'lam, serahkan kepada ilmu Allah. Akan membuat kita sangat nyaman. Dan kita dilarang untuk takalluf. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, nuhina anit takalluf. Kita dilarang oleh Allah untuk bersikap takalluf, membebani diri dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita upayakan. Sehebat apapun usaha manusia untuk kemudian membongkar posisi Ya'juj dan Ma'juj misalnya, atau mencari tahu di manakah letak Ya'juj dan Ma'juj, kalau selama itu dijadikan oleh Allah sebagai ilmu gaib, bisa kita pastikan dia tidak akan bisa yakin ada di situ. Orang tidak akan bisa kemudian dengan tepat mendapatkan informasi itu. Karena hal yang gaib itu akan dirahasiakan oleh Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul.
Dia yang mengetahui hal yang gaib. Dan Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib itu kepada siapapun, kecuali melalui Rasul yang Allah ridhoi. Baik Ustaz. Berarti kita butuh sekarang jalan tengah Ustaz ya. Jalan yang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim ke kiri. Itu adalah jalannya orang-orang beriman, ya, orang yang mengikuti jejak Rasul. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Ya'juj Ma'juj ini, bagaimana sikap orang beriman atau pengaruhnya terhadap keimanan seseorang itu seperti apa Ustaz? Karena konteksnya kita butuh yang di tengah ini. Jadi kita diajarkan untuk beriman kepada hari akhir, yang itu merupakan salah satu rukun iman yang 6. Dan bagian dari konsekuensi beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda hari kiamat, beriman kepada kejadian-kejadian yang ada di hari kiamat dan seluruh turunannya. Termasuk salah satunya Ya'juj dan Ma'juj. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai keluar 10 tanda. Salah satunya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kita mengimani itu. Maka kenapa kita perlu membahas Ya'juj dan Ma'juj dan mengimani Ya'juj dan Ma'juj? Karena itu konsekuensi iman kepada hari akhir. Anda beriman kepada hari akhir, maka berimanlah kepada tanda hari kiamat, salah satunya Ya'juj dan Ma'juj. Terus bagaimana batasan kita beriman kepada Ya'juj dan Ma'juj? Anda cukup imani melalui informasi valid yang ada dari Quran, dari hadis yang sahih. Selebihnya Anda nggak perlu kepo. Sehingga misalnya ada berita dari Taurat atau Injil yang menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj, boleh nggak Pak kita jadikan tambahan referensi? Ngapain? Referensi yang ada dalam Quran bukankah sudah cukup? Yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW, apakah masih kurang? Belum lagi Taurat dan Injil, Anda yakin nggak kalau itu masih valid? Jangan-jangan ada perubahan. Atau dari berita Bani Israel, ya boleh saja Anda dengerin, tapi tidak bisa jadi dalil. Karena Nabi SAW membolehkan hadithu an Bani Israel wala haraj. Silahkan diceritakan dari Bani Israel dan nggak ada beban dosa. Namun dalam riwayat yang lain belum mengatakan la tusaddiquhu wa la tukadzibu. Jangan dibenarkan 100%, jangan didustakan 100%. Karena ada peluang itu diubah dan ada peluang itu masih valid. Maka tidak perlu untuk dibenarkan 100% atau didustakan 100%. Sehingga dalam hal ini cukup dengan ayat yang ada, hadis yang ada, selesai. Anda akan merasa sangat nyaman, tidak terbebani untuk mencari yang sekiranya Anda tidak punya kewajiban untuk melakukannya. Karena kalau orang mencari-cari itu belum tentu benar, hasilnya belum tentu dapat, sementara peluang salahnya ada. Maka daripada peluang salahnya ada, ibaratnya orang berdagang belum tentu untung, peluang ruginya besar. Mending dia tinggalkan. Baik, ada mungkin satu pertanyaan Ustaz yang agak ganjel gitu ya. Kalau kita nggak tahu Ustaz, di mana sekarang posisi Ya'juj dan Ma'juj berada, pastinya di mana gitu ya. Itu kira-kira efeknya buat kita apa? Kalau kita emang nggak tahu nih, dia tinggalnya di mana, lokasinya di mana, ada nggak kayak semacam apakah kita berdosa atau mungkin kita dapat efek buruk gitu ya? Atau kebalikannya, kalau kita tahu tempat persisnya, misalkan aja tadi 2 gunung, mungkin kalau di Indonesia mungkin Merapi, Merbabu gitu saja. Oh, ternyata tinggalnya di Jawa Tengah misalnya. Atau mungkin tadi, oh di gunung ini, gunung itu. Tahu kita persisnya dia di situ, tinggalnya di situ. Terus kita harus gimana Ustaz? Gitu. Anggaplah tadi para peneliti riset tuh udah fix ini, sedunia sepakat nih rumahnya di sini nih, ini di sini pokoknya ada tembok ini. Itu kita harus gimana gitu? Atau efeknya apa buat kita? Satu kata kunci ya, hal gaib itu jangan kepo gitu. Anda tidak akan mungkin bisa mendapatkan informasi tentang gaib dengan sempurna, dengan baik, selama itu masih gaib. Maka biarkan hal yang gaib jadi gaib. Nah, justru pertanyaan seperti tadi, kita arahkan kepada mereka yang terlalu kepo tadi. Apa sih efeknya kita kepo dengan posisi Ya'juj dan Ma'juj? Kalau nggak tahu efeknya apa, kalau tahu efeknya apa? Kalau nggak tahu seperti, saya nggak tahu. Cuman misalnya menceritakan Ibnu Abbas, menyampaikan seperti ini, ya sudah, kita terima apa adanya. Tapi detailnya kayak gimana, wallahu alam. Kemudian kalau tahu, misalnya kita tahu, kita bisa pastikan Ya'juj dan Ma'juj ada di sini. Berdasarkan bukti-bukti literatur, Injil, Taurat, Zabur, dan kitab-kitab masa silam misalnya ya. Kita tahu nih posisinya ada di sini. Terus lo mau ngapain? Mau ngebom?
sepakat seluruh negara. Mana sih negara-negara yang punya bom-bom gede? Sudah kita arahkan rudalnya di satu titik ini, sebanyak-banyaknya. Apakah mereka akan binasa? Nggak mungkin. Mereka pasti akan keluar di akhir zaman sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena itu sudah menjadi nas, sudah menjadi dalil yang disampaikan Nabi SAW, dan nggak mungkin itu bisa dibatalkan. Di mana nanti akan keluar di akhir zaman. Sebagaimana dalam ayat yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Anbiya tadi, hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju wa hum min kulli hadabin yansilun. Sampai ketika Ya'juj dan Ma'juj itu dibukakan temboknya, maka mereka turun dari dataran-dataran tinggi, itu pasti akan terjadi. Anda tahu nggak tahu di mana posisinya, tidak mempengaruhi iman Anda tetap sebagai seorang mukmin, ya. Sehingga bagian yang gaib sebaiknya kita qanaah, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Anda cukupkan dengan apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis sahih dari Nabi SAW.